Sejarah Kerajaan Pajajaran, Hindu Buddha di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Kang Wasja semuanya. Kali ini saya upload video cerita lagi di sejarah Kerajaan Pajajaran. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang masih setia di channel saya. Semoga video kali ini bisa menghibur sahabat semuanya. Terima kasih. Selamat menonton. Pajajaran adalah nama lain dari Kerajaan Sunda. Saat kerajaan ini beribu kota di kota Pajajaran, atau Pakuan Pajajaran Bogor di Jawa Barat yang terletak di Parahyangan Sunda. Kata Pakuan sendiri berasal dari kata Pakuwuan yang berarti kota. Pada masa lalu, di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan ini didirikan pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati. Seperti yang disebutkan dalam Prasasti Sang Hyang Tapak 1030 Masehi di Kampung Pancalikan dan Bantar Muncang, tepi Sungai Citati, Cibadak, Sukabumi, awal Pakuan Pajajaran seperti tertulis dalam sejarah. Akhir tahun 1400-an Majapahit makin kian melemah. Pemberontakan, saling berebut kekuasaan di antara saudara seringkali terjadi. Pada masa kejatuhan Prabu Kertabumi Brawijaya V itulah mengalir pula pengungsi dari kerabat kerajaan Majapahit ke ibu kota kerajaan Galuh di Kawali, Kuningan, Jawa Barat. Raden Baribin salah seorang saudara Prabu Kertabumi termasuk di antaranya. Selain diterima dengan damai oleh Raja Dewa Niskala, ia bahkan dinikahkan dengan Ratna Ayu Kirana, salah seorang putri Raja Dewa Niskala. Tak sampai di situ saja, sang raja menikahi salah satu pengungsi yang ada dalam rombongan Raden Baribin. Pernikahan Dewa Niskala itu mengundang kemarahan Raja Susuk Tunggal dari Kerajaan Sunda. Dewa Niskala dianggap telah melanggar aturan yang seharusnya ditaati. Aturan itu keluar sejak peristiwa Bubat, yang menyebabkan bahwa orang Sunda Galuh dilarang menikah dengan keturunan Majapahit. Nyaris terjadi peperangan di antara kedua raja yang sebenarnya adalah besan. Disebut besan karena Dewa Jaya Dewata, putra Raja Dewa Niskala, adalah menantu dari Raja Susuk Tunggal. Untungnya, kemudian Dewan Penasehat berhasil mendamaikan keduanya dengan keputusan dua raja itu harus turun dari tahta. Kemudian mereka harus menyerahkan tahta kepada putra mahkota yang ditunjuk. Dewa Niskala menunjuk Jaya Dewata, anaknya, sebagai penerus kekuasaan. Prabu Susuk Tunggal pun menunjuk nama yang sama. Demikianlah, akhirnya Jaya Dewata menyatukan dua kerajaan itu. Jaya Dewata yang kemudian bergelar Sibaduga Maharaja mulai memerintah di Pakuan Pajajaran pada tahun 1482. Selanjutnya nama Pakuan Pajajaran menjadi populer sebagai nama kerajaan. Awal berdirinya Pajajaran dihitung dari Sri Baduga Maharaja berkuasa, yakni tahun 1482. Sumber sejarah dari catatan-catatan sejarah yang ada baik dari prasasti, naskah kuno maupun catatan bangsa asing, dapat ditelusuri jejak kerajaan ini, antara lain mengenai wilayah kerajaan dan ibu kota Pakuan Pajajaran. Mengenai raja-raja kerajaan Sunda yang memerintah ibu kota Pakuan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah babat Pajajaran, cerita Parahyangan dan cerita Warugaguru. Selain naskah-naskah babat, kerajaan Pajajaran juga meninggalkan sejumlah jejak peninggalan dari masa lalu, seperti Prasasti Batu Tulis Bogor, Prasasti Sang Hyang Tapak Sukabumi, Prasasti Kawali Ciamis, Prasasti Rakyan Juru Pangambat, Prasasti Horen, Prasasti Astana Gede,
Tugu Perjanjian Portugis Kampung Tugu Jakarta, Taman Perburuan yang sekarang menjadi Kebun Raya Bogor, Kitab Cerita Kidung Sundayana dan Cerita Parahyangan. Berita asing dari Tome Perez tahun 1514 dan Vigapeta tahun 1522. Segi geografis Kerajaan Pajajaran terletak di Parahyangan, Sunda. Pakuan sebagai ibu kota dicacat oleh Tom Perez tahun 1513 Masehi di dalam The Suma Oriental. Ia menyebutkan bahwa ibu kota Sunda disebut Dayo alias Daya. Itu terletak sejauh 2 hari perjalanan dari Kalapa, Jakarta. Kondisi keseluruhan Kerajaan Pajajaran kondisi polisosbud, yaitu kondisi politik. Politik pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Jawa Barat, yang berkembang antara abad ke-8 sampai 16. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan antara lain yaitu Sri Baduga Maharaja tahun 1483 sampai tahun 1521 bertahta di Pakuan Bogor, Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535 bertahta di Pakuan, Ratu Dewata tahun 1535 sampai tahun 1543 bertahta di Pakuan, Ratu Sakti tahun 1543 sampai tahun 1551 bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra meninggalkan Pakuan karena diserang Hasanuddin dan anaknya Maulana Yusuf. Raga Mulia tahun 1567 sampai tahun 1579 dikenal dengan Prabu Surya Kencana memerintah di Pandeglang Maharaja Jaya Bupati Haji Risunda. Rahyang Niskala Watu Kencana, Rahyang Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana, Sri Baduga Maharaja, Hyang Wunisora, Prabu Surawisesa dan Prabu Ratu Dewata. Puncak kejayaan dan keemasan kerajaan-kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa keemasan. Alasan ini pula yang banyak diingat dan dituturkan oleh masyarakat Jawa Barat. Seolah-olah Sri Baduga Maharaja Atu Siliwangi adalah raja yang tak pernah purna, senantiasa hidup abadi di hati dan pikiran masyarakat. Pembangunan Pajajaran di masa Sri Baduga Maharaja menyangkut seluruh aspek kehidupan. Tentang pembangunan spiritual dikisahkan dalam cerita Parahyangan. Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu talaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ibu kota Pakuan dan Wanagiri. Ia memperteguh pertahanan ibu kota, memberikan desa perdikan kepada semua pendeta dan pengikutnya untuk menggairahkan kegiatan agama yang menjadi penutup kehidupan masyarakat. Kemudian membuat Kabini Hajian Kaputren, kesatriaan asrama prajurit, pagelaran macam-macam formasi tempur, pamintonan tempat pertunjukan, memperkuat angkatan perang, mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawahan dan menyusun undang-undang kerajaan yang bersifat material tersebut terlacak pula di dalam prasasti Kabantenan dan Batu Tulis. Dikisahkan para juru pantun dan penulis babat, saat ini masih bisa terjejaki, namun tak kurang yang musnah termakan zaman. Dari kedua prasasti dan cerita pantun dan kisah-kisah babat tersebut diketahui bahwa Sri Baduga Maharaja telah memerintahkan untuk membuat wilayah perdikan, membuat talaga Maharena Wijaya, memperteguh ibu kota, membuat Kabini Hajian, kesatrian, pagelaran, pamintonan, memperkuat angkatan perang, mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawahan dan menyusun undang-undang kerajaan. Puncak kehancuran kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya. Dikisahkan para juru pantun dan penulis babat, saat ini masih bisa terjejaki, namun tak kurang yang musnah termakan zaman. Dari kedua prasasti dan cerita pantun dan kisah-kisah babat tersebut diketahui bahwa Sri Baduga Maharaja telah memerintahkan untuk membuat wilayah perdikan, membuat talaga Maharena Wijaya, memperteguh ibu kota, membuat Kabini Hajian, kesatrian, pagelaran, pamintonan, memperkuat angkatan perang, mengatur pemungutan upeti dari raja-raja bawahan dan menyusun undang-undang kerajaan. Puncak kehancuran kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya.
yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman kerajaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwancana, singgasana raja, dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru, dan menandakan Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Sunda yang syah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Palangka Sriman Sriwancana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surosowan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang, mengkilap atau berseri sama artinya dengan kata Sriman. Kondisi kehidupan ekonomi pada umumnya masyarakat kerajaan Pajajaran hidup dari pertanian, terutama perladangan. Di samping itu, Pajajaran juga mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tanggara, Sunda Kelapa dan Cimanuk Pamanukan. Kondisi kehidupan sosial kehidupan masyarakat Pajajaran dapat digolongkan menjadi golongan seniman pemain gamelan, penari dan badut, golongan petani, golongan perdagangan, golongan yang dianggap jahat alias tukang copet, tukang rampas, begal, maling, perampok, dan lain-lain. Kehidupan budaya masyarakat Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Peninggalan-peninggalannya berupa kitab cerita Parahyangan dan kitab Sang Hyang Siksakanda, prasasti-prasasti, dan jenis-jenis batik. Kesimpulan, Kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari Kerajaan Sunda saat kerajaan ini beribu kota di kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran Bogor di Jawa Barat yang terletak di Parahyangan Sunda. Sumber sejarahnya berupa prasasti-prasasti, tugu perjanjian, taman perburuan, cerita kitab, dan berita asing. Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa keemasan kejayaan dan kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya yaitu Kesultanan Banten. Misteri Kerajaan Pajajaran dan moksanya Prabu Siliwangi. Pajajaran adalah kerajaan Hindu terbesar yang terdapat di Jawa Barat. Yang raja-raja pernah berkuasa di antaranya adalah Prabu Linggaraja Kencana, Prabu Wastu Kencana, dan Prabu Siliwangi. Di antara raja-raja tersebut yang paling termasyhur adalah Prabu Siliwangi. Raja yang terkenal amat bijaksana ini beristrikan putri bernama Dewi Kumalawangi. Dari rahim istrinya ini lahirlah 3 orang putra yaitu Raden Walang Sungsang, Dewi Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Prabu Siliwangi adalah seorang raja yang sangatlah terkenal di tanah Sunda hingga sekarang ini, yang memimpin kerajaan Pajajaran. Dalam sebuah kitab suasit sejarah seluruh aktivitas Prabu Siliwangi dikupas tuntas dalam buku tersebut. Kitab tersebut memiliki 22 bab perjalanan Prabu Siliwangi hingga ayahnya. Prabu Anggararang Raja Kerajaan Gajah. Setelah Prabu Anggararang merasa putranya layak memangku jabatan raja, akhirnya kerajaan diserahkan kepada Pangeran Pamanah Rasa sebelum bergelar Siliwangi. Sebutan dengan nama Siliwangi dipertegas bahwa nama atau panggilan tersebut adalah gelar setelah Pangeran Pamanah Rasa masuk Islam sebagai salah satu syarat untuk mempersunting murid Syekh Kuro, yakni Nyi Ratu Subang Larang. Dari istri ketiga ini kemudian melahirkan Kian Santang yang bergelar Pangeran Cakrabuana di Cirebon dan Rara Santang, Ibunda Sunan Gunung Jati. Kisah Prabu Siliwangi bersamaan dengan luasnya wilayah Gajah. Kemudian Prabu Siliwangi menciptakan senjata kujang, berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di tangkainya. Senjata tersebut kemudian dijadikan lambang untuk Provinsi Jawa Barat. Nama kerajaan Gajah mungkin yang dimaksud adalah Tarumanegara pun diganti menjadi Kerajaan Pajajaran, karena menjajarkan menggabungkan Kerajaan Gajah dan Kerajaan Harimau Putih. Kisah dalam kitab suasit diakhiri dengan moksa menghilang dan dipindahkannya Kerajaan Pajajaran ke alam gaib bersama Harimau Putih. Pada kitab Babat Tanah Sunda dikisahkan dalam bab 4 bahwa setelah menjadi Kerajaan Gajah,
Pangeran Pemanah Rasa melakukan pengembaraan hingga di sebuah hutan di wilayah Majalengka. Ketika hendak minum air dari curug atau air terjun, Pangeran Pemanah Rasa dihadang oleh seekor siluman harimau putih sehingga menjadi pertarungan yang sangat sengit hebat hingga setengah hari. Namun berkat kesaktian Pemanah Rasa, siluman harimau itu berhasil dikalahkan dan tunduk padanya. Kitab tersebut yang kemudian mengisahkan bahwa harimau putih berubah wujud menjadi manusia untuk mendampingi pengembaraan Pangeran Pemanah Rasa hingga menaklukkan kerajaan Galuh dengan bantuan harimau putih. Bahkan disebutkan bahwa ketika terjadi penyerangan oleh kerajaan Mongol mungkin masa Kubilai Khan, kerajaan Gajah dibantu pasukan harimau putih. Tentunya, walaupun kental dengan unsur mitos dan mistis, kitab tersebut merupakan sumber sejarah yang sangat penting. Hilangnya kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi menghilang bukan berdasarkan perang melawan anak dan cucunya, melainkan hanya semata-mata tidak ingin membanjiri darah dengan anak cucunya. Apalagi Prabu Siliwangi adalah ayah yang bijaksana dan penuh wibawa pada rakyatnya, seperti kisah runtuhnya Majapahit. Prabu Siliwangi menghilang ada di beberapa tempat, di antaranya di Gunung Gede dan di Gunung Salak. Di kedua gunung ini Prabu Siliwangi sangat suka karena ketenangan dan kedamaian dan ketenteraman batinnya yang selalu bergejolak. Karena Prabu Siliwangi bersikeras mengikuti ajaran terdahulunya Hindu, dan Prabu Siliwangi tidak mau mengikuti ajaran istrinya. Namun secara hakiki Prabu Siliwangi tidak masuk Islam bukan cuma raganya tapi batinnya masih Hindu melalui istrinya yang kedua, yaitu Nyai Subang Larang anak Ki Gedeng Tapa, dan menghasilkan 2 putra dan 1 putri, yaitu Raden Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang serta Raja Sangara atau Kian Santang. Di antara istri dan putra-putrinya Prabu Siliwangi merasa berdosa tidak meneruskan ajaran Islam yang pernah diikrarkannya pada sumpah perkawinannya dengan Nyi Subang Larang dengan mas kawin berupa tasbih di Pondok Pesantren Syekh Kuro Karawang. Prabu Siliwangi merasa malu dengan putra-putrinya dan anak cucunya yang menjadi Sunan Gunung Jati anak dari Rara Santang. Apalagi pada waktu itu Prabu Siliwangi terkalahkan pasukan Islam dan rakyat Pajajaran hampir seluruhnya masuk Islam. Para pejabat tinggi Punggawa kebanyakan lari ke daerah Banten, yaitu daerah suku Kanekes Baduy Kabupaten Rangkas, dan ada yang ke Garut serta ke Cirebon. Semua pembesar kerajaan Pajajaran tidak mau masuk Islam, masih mengikuti agama Hindu, animisme atau kepercayaan. Prabu Siliwangi menetap di 2 gunung yaitu Gunung Gede dan Gunung Salak, sehingga kematian Prabu Siliwangi menjadi misterius. Bahkan meletusnya Gunung Salak pada tahun 1609 dahsyatnya bukan kepalang dan meratakan kota Bogor dan dampaknya hingga Jakarta. Kemarahan Gunung Salak ini adalah murka dari Sang Hyang Paramawisesa Sang Hyang Widiwasa. Seperti meletusnya Gunung 1963 di Bali yang menewaskan sekitar 1000 orang dan ratusan ribu rumah hancur. Tetapi tidak berarti untuk Pura Besaki yang jaraknya cuma 1 km dari kawah gunung tersebut. Untuk seorang Raja Pajajaran, karena di Gunung Salak pada waktu itu banyak manusia menyembah batu dan pohon serta kawah ratu yang dianggap suci karena umat Hindu percaya dan menghormati tempat sakral dan suci seperti Gunung Salak. Karena puncak gunung dipercaya orang Hindustanannya Sang Hyang Mahawidiwasa sebagai Sang Hyang Siwa. Karena anak cucu lupa siapa leluhur dan ajarannya, sehingga saat ini Gunung Salak masih didatangi penziarah karena kesakralannya. Bahkan burung pun tidak sanggup lewat di area makam-makam kerajaan di Gunung Salak. Beberapa pesawat ikut menjadi korban. Maka kini setelah kedatangan saudara dari Bali, maka sekarang dibangunkan pura di Gunung Salak. Oke sahabat Kang Wasja semuanya, terima kasih banyak sudah tonton videonya sampai selesai. Nah, inilah kisah Prabu Siliwangi, raja yang arif dan bijaksana. Hilangnya kerajaan Pajajaran adalah sampai sekarang belum terungkap dan terbuka tabir sejarahnya hilang kerajaan Prabu Siliwangi. Terima kasih masih setia di channel saya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe bagi yang belum subscribe-nya ya sahabat semuanya. Aum Santi, Santi, Santi Aum, Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.